And out over the things to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight like diamonds in the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya Kerajaan Siak. Pada tahun 1723 Masehi, seorang putra raja bernama Raja Keci atau Sultan Abdul Jabir Rahman Shah dari pasangan Sultan Ahmad Shah atau Raja Johor dan Eci Kong menjadi pendiri Kerajaan Siak. Tapi sebelum resmi mendirikan kerajaannya sendiri, Raja Keci ini sempat mengalami perang saudara dengan pihak Johor. Spiral catatan sejarah Kerajaan Siak, Sri Indrapura menyebut bahwa Raja Keci memisahkan diri ke pinggiran sungai Buatan atau anak sungai Siak, sedangkan pihak Johor memilih pergi ke wilayah Pahang. Raja Keci pun mulai mendirikan kerajaan sendiri dengan nama Siak yang diambil dari tumbuhan Siak. Pemerintahan Kerajaan Siak. Yang pertama, sebagian besar dari rantau Minangkabau, yaitu sistem pemerintahan Kesultanan Siak mengikuti model kerajaan Pagaruyung. Setelah posisi Sultan terdapat Dewan Menteri. Dewan Menteri berhak untuk memilih dan mengangkat Sultan Siak. Dewan Menteri bersama dengan Sultan menetapkan undang-undang serta peraturan bagi masyarakat. Dewan Menteri terdiri yang pertama Datuk Tanah Data, yang kedua Datuk Lima Pulau, yang ketiga Datuk Basisi dan sampai Datuk Kampa. Seiring dengan perkembangan zaman, Siak Sri Indrapura melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahannya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh sistem pemerintahan yang berlaku di Eropa maupun pada kawasan kolonial Belanda dan Inggris. Modernisasi ini terlihat pada naskah Ingat Jabatan pada tahun 1897. Siak Sri Indrapura juga menerbitkan salah satu kitab hukum atau undang-undang dikenal dengan nama Bab Al-Qawaid pada tahun 1901 untuk menguraikan hukum yang dikenakan kepada masyarakat Melayu dan masyarakat lain yang terlibat perkara dengan masyarakat Melayu. Dalam pelaksanaan masalah pengadilan umum di Kesultanan Siak diselesaikan melalui Balqi, kerajaan tinggi yang dipimpin oleh Sultan Siak dengan menteri dan dibantu oleh dengan Kadi Siak serta Jenderal Siak. Ada kerajaan-kerajaan di Siak. Raja Siak I, raja pertama dari kerajaan Siak yang memainkan peran penting dalam pembentukan dan pengembangan kerajaan tersebut. Dia dikenal sebagai pendiri dan penguasa awal di kerajaan. Raja Siak II, putra dari Raja Siak I, dia juga merupakan penguasa yang berpengaruh dalam sejarah kerajaan Siak. Dia terlibat dalam ekspansi wilayah dan memperkuat kedudukan kerajaan di wilayah sekitarnya. Raja Siak IV, salah satu raja terkenal lainnya dari kerajaan Siak. Dia dikenal karena kebijakannya dalam memimpin kerajaan dan perannya dalam mengembangkan infrastruktur dan perdagangan di wilayah. Raja Siak V, penguasa yang berpengaruh selanjutnya. Dia terlibat dalam peningkatan kekuatan politik dan ekonomi kerajaan Siak serta memperluas pengaruhnya di wilayah sekitarnya. Raja Siak VI, salah satu raja yang memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan budaya dan seni di kerajaan Siak. Dia juga dikenal karena kebijakannya dalam memimpin kerajaan. Kerajaan Siak VII, penguasaan yang berpengaruh selanjutnya. Dia terlibat dalam peningkatan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain di wilayah tersebut. Raja Siak VIII, salah satu raja yang memberikan kontribusi signifikan kerajaan Siak. Dia juga dikenal karena kebijakannya dalam memimpin kerja Raya Syarifin Qasim II, salah satu penguasa terakhir di kerajaan Siak terdiri dari yang pertama Islam berjumlah 26.100
orang atau 91,97%. Yang kedua adalah ada agama Kristen berjumlah 1048 orang atau 3,7%. Yang ketiga ada agama Katolik berjumlah 70 orang atau 0,24%. Dan yang keempat ada agama Hindu berjumlah 1 orang atau 0,01%. Dan yang kelima ada agama Buddha berjumlah 1158 orang atau 4,08%. Peninggalan kerajaan Sia di Indrapura yang terdiri dari 5, yaitu 1. Sultan Kerajaan Sia, 2. Ada Kerajaan Sultan Hisham, 3. Ada Masjid Raya Syakbin, 4. Ada mahkota kerajaan, 5. Ada Priang Sia diawali dengan ekspektasi kolonisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatera. Salah satu akibat dari ekspektasi Belanda tersebut adalah wilayah kedaulatan Siak menjadi semakin sempit. Pada 1820, Sultan Siak dipaksa untuk mendatangi perjanjian dengan Inggris yang menyebabkan wilayahnya menjadi semakin sempit lagi. Kemudian pada tahun 1858, Kesultanan Siak benar-benar kehilangan kedaulatannya setelah mendatangani perjanjian dengan Belanda. Perubahan ini juga membuat pengaruh hegemoni Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya renyah. Kendati demikian, Kesultanan Siak masih mampu bertahan sampai masa kemerdekaan Indonesia. Barulah setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sultan terakhir Siak yaitu Sultan Syarif Qasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Kejayaan dengan klaim sebagai pewaris Malaka pada tahun 1774 sampai 1736. Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah dimulai dengan Rokan dan membangun pertahanan armada laut di Bintan. Namun pada tahun 1728 atas perintah Raja Sulaiman bersama pasukan miliknya, Raja kecil diusir keluar dari Kepulauan Riau. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya. Sementara Raja kecil dipaksa melepaskan hegemonia di Kepulauan Riau dan memulai membangun kekuatan baru di pesisir timur Sumatera. Raja kecil kembali bangkit dan menaklukkan beberapa kawasan di semenanjung Malaya pada tahun 1740 sampai 1745. Karena mendapat ancaman dari Siak dan di saat yang bersamaan orang-orang Bugis juga meminta balas atas jasa mereka, maka Raja Sulaiman meminta bantuan kepada Belanda di Malaka. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746 itu, Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Sepeninggal Raja kecil pada tahun 1746, klaim atas Johor memudar dan penggantinya Sultan Mahmud berfokus kepada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera dan daerah Pasal di Kedah dan kawasan pantai timur sepanjang Malaya. Dan juga pada tahun 1761, Sultan Siak membuat perjanjian eksklusif dengan pihak Belanda dalam urusan dagang dan hak atas kedaulatan wilayahnya, serta bantuan dalam bidang persenjataan. Setelah Raja Mahmud wafat, muncul dualisme kepemimpinan di kerajaan ini. Raja Muhammad Ali yang lebih disukai Belanda kemudian menjadi Sultan Siak di Raja kecil pada tahun 1767, didukung oleh orang laut. Dia terus menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera dengan mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka, menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat, membantu Terengganu menaklukkan Kelantan, dan hubungan ini kemudian diperkuat dengan perkawinan antara Raja Ismail dengan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat signifikan, mulai dari Terengganu, Jambi, dan Palembang. Pada abad ke-18, Kesultanan Siak menjadi kekuatan yang dominan di pesisir timur Sumatera.
Sumatera. Kesultanan Siak menaklukkan daerah Langkat pada tahun 1780, termasuk wilayah Delhi dan Serdang. Di bawah ikatan perjanjian kerjasama dengan VOC pada tahun 1784, Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menentukan Selangor. Sebelumnya mereka telah bekerjasama dan memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Kemenangan. Ada masa kemunduran. Ekspansi kolonialisasi Belanda di kawasan timur Pulau Sumatera tidak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak. Penguasaan Inggris atas Selat Malaka mendorong Sultan Siak 1840 untuk menerima tawaran perjanjian baru. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil lainnya yang mendapat pelindungan dari Inggris. Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda, melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah